Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi s-shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, asfal asfiya'i wa adkhal muttaqin. Fa inna Allah azza man qa'ila fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri' lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat Masjid Al-Barakah Plaza Baru Ciledug yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita punya aktivitas, setiap kita punya pekerjaan, setiap kita punya gawean, baik itu kita tuju untuk diri kita secara personal maupun untuk orang lain secara komunal. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat betapa banyak amal kita, aktivitas kita, kerjaan kita, gawean kita. Tapi yang Allah lihat adalah ayyukum ahsanu amala. Yang paling baik yang kita persembahkan, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu amalan, satu aktivitas, satu pekerjaan, satu gawean yang kita mulai dari rumah kita menuju tempat-tempat aktivitas kita, baik itu toko kita, baik itu kantor-kantor kita, seluruhnya akan bernilai ibadah, bernilai manfaat, punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dipenuhi dengan 3 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor niat. Seringkali kita diingatkan untuk berniat baik oleh guru kita, orang tua kita, siapapun di antara aktivitas kita baik di rumah maupun di pasar kita. Bahkan Imam Nawawi meletakkan hadis tentang niat ini, di mana disepakati oleh rawahu syaikhan, 2 orang yang sangat mumpuni dalam urusan beribadah, dalam urusan legalitas hadisnya. Yang pertama adalah Imam Bukhari, yang kedua adalah Imam Muslim. Imam Nawawi punya kitab namanya Sahih Arba'in An-Nawawi, 40 hadis sahih yang beliau susun dalam rangka berkehidupan lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis pertama disampaikan, An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang disampaikan? Sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi
wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sangat penting eksistensi berniat, bahkan itu jadi status. Innamal a'malu binniyat, urusan apa saja harus pakai niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kenapa harus pakai niat? Semua yang kita lakukan kembali kepada niat yang kita dasari. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka kembali kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, kalau mereka berniat hanya urusan dunia saja, hanya urusan untung rugi saja, hanya urusan habis tidaknya barang kita, ya selesainya pada untung rugi saja, selesainya pada habis barang saja. Bahkan kalau ke pasarnya gara-gara wanita, awi mero'atin, mungkin ada janda dan seterusnya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka kemudian niatnya kembali kepada perempuan itu. Maka ayo jangan sampai amal kita fahuwa aqta, terputus, tidak bisa kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang belum berniat dengan aktivitasnya, dengan pekerjaannya, belum berniat bertemu dengan langganannya, dengan customernya, dengan kliennya, dengan siapapun, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah niat, kita diingatkan oleh Imam Ibnu Mubarak bahwa boleh jadi urusan kita kecil, boleh jadi urusan kita sepele, boleh jadi itu nggak ada harganya, tapi rubba amalin sagirin tu'azzimuhun niyah. Rubba amalin, berapa banyak amal-amal pekerjaan kita sagir, sepele, enteng, nggak ada apa-apanya, tu'azzimuhun niyah, tapi dia akhirnya bisa besar dengan niat. Maka yang kedua harus ada gardun, harus ada tujuan. Dalam kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah, itu diingatkan sebelum kita bangun tidur. Sebelum kita bangun tidur, artinya malamnya sebelum kita tidur, kita sudah dianjurkan besok kita mau ngapain. Oh, besok hari Jumat, ada Jumat berkah, orang lain bisa ngasih 250 bungkus makanan, kenapa saya tidak? Itulah yang kemudian kita diharapkan untuk berniat sebelum kita tidur. Agar apa? Begitu kita bangun di hadapan Allah, bangunnya kita dijamin Allah dalam surganya. Sekalipun kita wafat, wafatnya kita Allah jamin dalam surganya. Itu artinya harus ada tujuan, harus ada satu hal yang kita tuju dalam kemanfaatan, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh aktivitas kita bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Rasul sampaikan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbid dunya nafasallahu anhu kurbatan yaumal qiyamah. Siapa yang kemudian man nafasa an mu'minin, ketika dia kurbah dengan orang mukmin lainnya, dengan orang yang beriman lainnya, dengan saudaranya, kurbah, melapangkan, memudahkan urusan-urusan min kurabid dunya, dari urusan-urusan dunia. COVID-19 belum selesai, datang lagi COVID-21. Dulu COVID-19 dari Cina, sekarang datang lagi dari Inggris. Semua pasti berdampak dengan siapapun dan dengan apapun pekerjaan kita. Tapi ternyata masih ada saudara-saudara kita yang di basement, yang mungkin levelnya di basement, tapi kemudian memberikan manfaat luar biasa
ketika Jumat berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi mohon maaf lahir batin yang kita berikan nggak seberapa, nggak sebanyak orang lain, tapi disitulah kemudian ada kemanfaatan, ada tujuan yang luar biasa. Ya, sehingga ketika kita memudahkan urusan saudara kita di dunia ini, nafasallahu anhu kurbatan yaumal qiyamah. Nanti hari kiamat dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbayang tetangga kita, nggak usah jauh-jauh, tetangga kita terpapar corona, pulang cari kerja, istrinya ngejagain suaminya makan dan minumnya. Karena punya anak 3, dijaga juga anaknya. Saking kewalahan dan capek mungkin istrinya terpapar juga. Qadar Allah, yang wafat bukan suami, bukan anak, yang wafat istrinya. Bisa kebayang kalau itu ada di sekitar kita. Tapi itulah kemudian kita dituntut untuk melakukan tujuan-tujuan aktivitas kita ke dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin banyak yang kita tuju, semakin banyak Allah ridho dengan segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ada manfaat dalam kehidupan kita. Boleh jadi kita setelah ini nggak dapat apa-apa. Boleh jadi kita stroke, sakit, mati dan seterusnya. Wa matati nafsun madza taksibu ghadan. Kita nggak tahu setelah ini kita ngapain. Wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Kita nggak pernah tahu kita akan diwafatkan di mana. Maka ada kemanfaatan. Mumpung kita masih bermanfaat, ayo wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal idwan. Saling mengingatkan, saling berjibaku, saling menjaga dalam rangka kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling mendoakan saudara kita yang sudah dalam keadaan terbatas masih bisa memberikan nasi box buat jamaah Jumat berbarokah. Itu artinya mudah-mudahan kita yang ada keluasan, insya Allah semakin ada kesempatan kita untuk saling berbagi, bermanfaat, berniat, sehingga Allah tunjukkan kita tujuan kita di akhirat kelak, insya Allah dalam keadaan yang lebih baik, lebih bermanfaat, sehingga kalau sudah tidak ada umur, mudah-mudahan kita wafat dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa lilladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.